Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Tasya dengan NIM 253040320031. Saya berasal dari kelas 25 Aksya B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jurnal transaksi bulan Desember untuk perusahaan Rodriguez Distributing Company menggunakan sistem perpetual dan periodic inventory. Transaksi tanggal 6 dengan soal membayar 1.600 untuk gaji yang terutang kepada karyawan, di mana 600 adalah untuk bulan Desember dan 1.000 adalah utang gaji pada bulan November. Jadi akun yang terpengaruh yaitu salary payable di debit sebesar 1.000 dan salary expense di debit sebesar 600 pada cash di kredit sebesar 1.600. Karena keduanya tidak berhubungan dengan barang dagang atau inventory, jadi tidak ada pengaruh ketersediaan. Karena tidak menyentuh inventory, pencatatan sama di kedua sistem antara perpetual dan sistem periodik. Transaksi tanggal 8 dengan soal menerima cash sebanyak 2.200 dari pelanggan sebagai pembayaran piutang usaha. Tidak ada diskon yang diizinkan. Berarti akun yang terpengaruh yaitu cash di debit sebesar 2.200 pada account receivable di kredit sebesar 2.200. Karena tidak ada penjualan atau pembelian barang yang baru dan tidak ada pengaruh inventory, maka pencatatannya sama antara perpetual dan periodik. Transaksi tanggal 10 dengan soal menjual persediaan secara tunai sebesar 6.300, beban pokok penjualan adalah 4.100. Jadi akun yang terpengaruh di perpetual adalah cash di debit sebesar 6.300 pada sales revenue di kredit sebesar 6.300 dan COGS di debit sebesar 4.100 pada merchandising inventory di kredit sebesar 4.100. Dan untuk sistem periodiknya yang terpengaruh yaitu akun cash di debit sebesar 6.300 pada sales revenue di kredit sebesar 6.300. Kenapa beda? Karena di dalam perpetual selalu menyesuaikan akun inventory setiap ada penjualan, langsung mengurangi inventory dan mencatat COGS saat transaksi terjadi. Itu sebabnya ada jurnal ganda penjualan dan pengurangan inventory. Kalau dalam periodik tidak mengubah akun inventory saat penjualan, hanya mencatat pendapatan penjualan sekarang. Perhitungan COGS akan dilakukan pada penutupan periode. Jadi intinya transaksi ini menyentuh inventory, ada barang keluar. Jadi perbedaan terjadi antara sistem perpetual dan sistem periodiknya. Transaksi tanggal 13 dengan soal membeli persediaan secara kredit dari Bohemco sebesar 9.000 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi akun yang terpengaruh di sistem perpetual adalah merchandise inventory di debit sebesar 9.000 pada account payable di kredit sebesar 9.000. Sedangkan di sistem periodiknya, akun yang terpengaruh yaitu purchase di debit sebesar 9.000 pada akun payable di kredit 9.000. Di perpetual, pembelian barang dagang langsung menambah akun inventory karena sistem harus selalu tahu saldo persediaannya. Sedangkan di periodik, pembelian dicatat di akun purchase sebagai kumpulan pembelian selama periode. Inventory tidak diubah sampai perhitungan akhir. Perbedaan karena tujuan sistem. Perpetual update persediaan real time, sedangkan periodik menunda update sampai tutup buku. Transaksi tanggal 15 dengan soal membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.000. Akun yang terpengaruh yaitu supplies di debit sebesar 2.000 pada akun cash di kredit sebesar 2.000. Karena supplies bukanlah barang dagang yang dijual kembali, biasanya dicatat sebagai aset lancar atau beban saat dipakai. Karena bukan inventory dagang, tidak ada bedanya antara sistem perpetual dengan periodik, pencatatannya sama. Transaksi tanggal 18 dengan soal menjual persediaan secara kredit sebesar 15.000 dengan syarat 3/10 N/30, beban pokok penjualannya sebesar 10.000. Akun yang terpengaruh di sistem perpetual yaitu akun receivable di debit sebesar 15.000 pada akun sales revenue di kredit sebesar 15.000 dan COGS di debit sebesar 10.000 pada merchandise inventory di kredit sebesar 10.000. Dan untuk akun periodik yang terpengaruh yaitu akun receivable di debit sebesar 15.000 pada akun sales revenue di kredit sebesar 15.000. Karena COGS dicatat saat penutupan, inventory belum disesuaikan di sekarang. Karena mirip seperti transaksi tadi, karena ini adalah penjualan barang dagang, perpetual langsung mencatat keluarnya barang, yaitu kurangi inventory dan catat COGS-nya. Kalau pada periodik, hanya mencatat penjualan, penyesuaian COGS dan inventory dilakukan saat tutup buku. Transaksi tanggal 20 dengan soal membayar gaji sebesar 1.800. Akun yang terpengaruh yaitu akun salary expense di debit sebesar 1.800 pada akun cash di kredit sebesar 1.800. Karena transaksi gaji tidak menyentuh inventory, pencatatan sama di antara perpetual dan periodik, jadi tidak ada beda untuk pencatatannya.
Untuk transaksi tanggal 23 dengan soal membayar Bohemco secara penuh dikurangi diskon untuk transaksi tanggal 13 tadi. Akun yang terpengaruh yaitu akun payable di debit sebesar 9.000 pada akun cash di kredit sebesar 9.000. Karena di transaksi tanggal 13 tadi kan ada syaratnya itu diskon 2/10. Karena tanggal 13 ke tanggal 23 itu sudah lewat dari 10 hari, maka diskonnya tidak berlaku. Jadi di transaksi tanggal 23 ini tidak ada diskon. Jadi hanya ada akun yang terpengaruh yaitu akun payable pada akun cash. Dan untuk perpetual dan periodiknya pencatatannya sama, tidak ada beda. Transaksi tanggal 27 dengan soal menerima pelunasan penuh dikurangi diskon dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 18 Desember. Pelunasan piutang dari penjualan tanggal 18 Desember, pelanggan memanfaatkan diskon sebesar 3%. 3% dikali 15.000 dapat 450. Kas diterima sebesar 14.550. Jadi akun yang terpengaruh yaitu cash di debit sebesar 14.550, sales diskon di debit sebesar 450, ada akun recoverable di kredit sebesar 15.000. Diskon penjualan atau sales diskon mengurangi pendapatan yang diterima dari pelanggan. Dan juga karena ini menyangkut piutang dan cash, bukan inventory, pencatatan antara perpetual dan periodik sama, tidak ada bedanya. Dan setelah penjelasan tadi, dapat kita langsung jumlahkan, di mana dapat kita lihat hasil dari perjumlahan perpetual di debit sebesar 76.000 dan di kredit sebesar 76.000 juga. Jadi balance. Sedangkan di periodik untuk jumlahnya sama juga, yaitu dengan debit sebesar 61.900 dan di kredit 61.900. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kejanggalan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.